Oke guys, jadi di sini gue akan review gimana caranya biar gue tuh bisa sampai di rank legend ya. Jadi ada sekitar beberapa cara agar kalian bisa sampai di rank yang kalian inginkan guys ya. Di sini gue rank gue itu adalah legend ya, dengan win rate yang lumayan bagus sekitar 71% guys. Jadi kalian bisa lihat win rate gue di 71%, pertandingan gue di 32 match ya. Dan gue tuh hampir jarang sekali untuk kalah ya. Tapi di sini gue juga pakai hero atau pakai role yang dilarang sama orang guys. Jadi orang-orang itu kebanyakan nggak suka atau sangat jarang ambil role roam sama XP lane. Tapi gue bisa menang guys. Gue akan kasih tahu rahasianya guys ya, biar kalian bisa kayak gue gitu guys. Jadi kalian bisa lihat di rate gue ini 71%, untuk klasik 75%. Dan ini hampir seluruhan itu gua solo rank guys ya, atau sendiri ya, solo guys ya. Ya di sini nggak kelihatan menang-menang guys, karena banyak kalahnya juga. Kalau misalnya gua main di rank kalah, gua main di klasik kalah. Nah sini gua akan kasih tahu ke kalian guys ya, gimana caranya biar bisa menang guys. Jadi cara pertama itu kalian harus pakai hero yang jarang dipakai sama orang guys. Jadi orang-orang biasanya main hero nya itu adalah hero gold lane ya. Biasanya orang itu selalu pakai hero-hero kayak hero marksman, hero assassin, hero mage. Hero nya tuh itu doang guys. Karena kita sebagai solo rank, kita diharamkan untuk mengambil hero jungler, mage atau assassin gitu ya. Jadi kita tuh hanya boleh ambil fighter sama roam. Di sini kalian bisa lihat role gue itu selalu ambil roam. Gue nggak pernah ambil hero jungler ya. Dan jadi gue solo guys. Yang kedua, kita harus menggunakan makro guys. Jadi Mobile Legends itu kalau kalian main di rank-rank bawah itu cuma dua ya. Kalian bisa main jungle, mekanik kalian jago, mikro kalian jago, atau kalian main roamer. Roamer itu kalian pakai makro kalian yang kalian mainkan. Kalau gue pribadi, gue akan lebih memilih ambil hero makro, karena hero makro ini lebih gampang diambil guys. Gue kasih contoh ya, kalau misalnya gue pakai jungle, gue tuh kayak dapet roamer yang biasanya itu agak kurang niat guys. Biasanya kalau kita main roam di solo rank itu roamernya biasanya nggak niat guys ya, atau kayak terpaksa gitu. Jadi daripada kita ambil kayak gitu, mending kita ngalah ya, kita ambil roamernya. Nah sini kan bisa lihat gue pakai Johnson guys. Johnson gue main sama teman gue sih. Nah di sini gue pakai Johnson full tank guys ya. Jadi intinya kuncinya kalau emang menang itu pakai hero yang full tank. Jangan ambil roamer damage ya. Jadi jangan ambil roamer kayak Saber, Hellcard, Natalia, itu jangan dipakai es. Oke. Yang kedua, kalau hero nya nggak imbang, kalian bisa invalid guys, invalid ya. Jadi kalian bisa invalid kalau hero lawan itu terlalu kuat. Misalnya di sini hero lawan terlalu kuat. Ada Estes guys, Estes terus Combo Ruby. Jadi hero ini tuh sangat kuat black team ya. Jadi kita langsung ambil invalid guys. Terus yang kedua, di sini gua kalah ya. Kalahnya di sini itu karena gue pick hero yang lembek ya. Jadi Balmond ini termasuk hero yang lembek ya. Jadi kalau bisa jangan ambil hero roamer yang dia bisa kasih damage. Kayak Balmond ini damage-nya itu sakit banget guys. Dari early game gue udah menang, tapi tim gue gak. Kenapa kita gak boleh pakai roamer yang damage ya? Karena roamer damage ini dapat mengambil kill ya, bisa nyampah kill, bisa nyampah lord. Akhirnya tim kalian gak jadi. Di sini gold gue 4.400 ya. Tapi tim gue tuh goldnya beda tipis sama gue, karena kebanyakan goldnya gue ambil gitu guys. Gue dapat kill gitu. Sementara tim gue gak gitu. Jadi intinya kalau kalian mau main menang ya dari epic ya, ini epic sebenarnya sebelumnya masih banyak guys ya, epic sampai ke legend ya. Ini win streak gue guys, ini menang, invalid, kalah sekali, terus gue menang terus guys. Jadi caranya tuh kalian harus pakai hero tank guys. Nah terus gue kasih, nah ini pakai apa, gue bisa MVP guys ya. Ini pakai Lancelot guys. Lancelotnya dijadiin hero tank ya. Kenapa ini gue bisa MVP dan gue bisa apa istilahnya guys ya, gue bisa menang gitu. Karena di sini gue mainin makro gue guys.
Jadi kalau kalian pakai hero-hero, gue itu selalu pick hero yang dia itu defense banget guys. Jadi hero itu gue bikin build tank. Dan gameplaynya tuh gue selalu pakai makro guys. Makro itu gimana sih? Makro itu ketika ada lawan yang nyawanya sekarat guys ya, langsung kalian incer gitu. Jadi gameplay gue itu lebih ke arah makro guys, bukan mikro. Mikro itu kayak misalnya kalian juggling terus kalian langsung incer hero yang nyawanya tipis, apa hero MM gitu, enggak guys. Kalau gue tuh pikir hero makro ya. Jadi kayak Johnson ini makro guys. Jadi gue kayak nabrak saat lawan itu mau ke Lord, saat lawan itu lagi keluar gue tabrakin guys. Terus yang kedua gue pakai Franco ya. Franco ini untuk dia tuh hero nya rotasi cepet banget, jadi makronya jalan gitu guys. Nah, terus Balmond. Kenapa gue ambil Balmond? Karena Balmond itu hero yang paling cocok kalau kita mau nge-lord atau nge-turtle guys. Jadi Balmond ini dia bisa nyolong lord, nyolong turtle, walaupun kita nggak pegang retribution guys. Kita juga bisa nyolong kill gitu. Ternyata tim gue malah nggak jadi karena gue kebanyakan kill guys. Terus ini Lancelot ya. Lancelot ini hero makro juga guys. Sebenarnya build ini ada build damage-nya guys. Cuman gue jual kalau pas sudah masuk late game. Build damage-nya gue ganti ke build defense semua. Kenapa? Karena Lancelot itu kalau bikin item damage di late game itu dia nggak bisa ke kill guys. Jadi gue ganti ke item tank semua. Nah makronya itu gue selalu ngebaca ke arah Moskov ya. Jadi Moskov itu mau kemana, misalnya Moskovnya ulti kemana gitu guys. Nah gue itu tahanin gitu. Jadi dia nggak lempar jauh ke tim gue, tapi ke guanya gitu guys. Gitu. Untuk Fanny ya, Fanny ini termasuk hero yang dia tuh sama kayak tadi guys. Ini hero makro. Kenapa kok Fanny ini harus makro guys? Karena Fanny itu hero yang dia bukan tipikal hero yang satu lane doang guys. Jadi Fanny ini termasuk hero yang kalau kalian mau dipakai ROM itu nggak bisa main di satu lane kayak. Kalau misalnya Fanny-nya jadi yang bantuin MM doang atau bantuin itu nggak bisa guys. Hero Fanny ini harus ngerusuh jungle, harus juga motong minion, terus harus juga bisa tahu nyekaratin atau apa kill hero-hero yang udah tipis-tipis guys. Di sini gua juga ya menang guys ya. Di sini kalian bisa lihat. Terus di sini ya, matinya 0 guys. Terus ini yang terakhir guys. Jadi terakhir ini gue menang ya. Pakai buildnya sama lagi, buildnya tank. Jadi hero nya apapun buildnya gue pasangin gini. Ini gue belajar dari salah satu pro player MPL ya. Jadi gue itu kayak, jadi gue DM guys, pro player MPL ini gue DM. Terus gue kayak semacam kursus gitu ya, atau course gitu, kayak webinar gitu, tapi khusus gue doang. Jadi gue tuh bayar sekitar ya rahasia guys, tapi ini gue bayar gitu, profesional guys, gue bayar. Tolong ajarin gue makro Mobile Legend gitu guys, dan ajarin rahasia yang kira-kira bisa dipakai di Mobile Legend gitu guys ya. Akhirnya gue baru tahu, dan akhirnya gue ambil hero ini guys. Jadi kuncinya itu cuma satu guys. Kalau kalian mau gampang menang, kalian harus bisa makro guys. Makro itu simple banget sih sebenarnya. Kayak misalnya hero lawan detik sekian bakal nongkrong di Lord, ya udah kan ke Lord gitu. Menit segini hero lawan bakal push turret gitu kan, langsung aja gitu fokus ke jaga turret. Menit segini lawan-lawan bakal ke jungle, menit segini dia bakal recall gitu. Jadi kalian harus ngerti apa yang harus kalian lakukan gitu. Jadi makro guys. Jadi kalau kalian mau win streak di zaman sekarang di Mobile Legends 2025 itu udah gak bisa kalau menurut gua pakai hero jungle atau hero gold lane atau apa, karena orang-orang itu semua pakai hero gold lane. Iya guys ya. Ini sama kayak jadi teorinya itu guys ya. Teorinya dan yang gue alami adalah kalian nggak bisa pakai hero jungle untuk solo rank. Mungkin secara KDA atau FPP kalian bakal bagus, tapi secara kemenangan kan bakal rendah gitu. Di sini kan gue pakai hero tank gue 2 masih MVP terus ya, saya bisa lihat tuh. Jadi intinya tuh pakai hero yang kayak gini guys. Pakailah hero tank gitu. Nah di sini Fanny gue win rate-nya 100%, Lancelot gue 76% ya. Kalau dia 71 dikasih 100, 100. Jadi win rate-nya 21% dan kalian bisa lihat.
Bahkan di hero gua si Lancelot, gua top global Lancelot guys, top lokal server nomor 91. Sebelumnya gua bisa top lokal 40-an itu salah. Di 98 ya, top global 98. Jadi intinya itu kalau menurut gua guys ya, jadi kalian tuh harus fokus sama kalian harus fokus sama hero yang kalian apa tadi gue lupa lagi. Rahasianya itu kalian harus bikin makro guys. Jadi kekurangan player itu biasanya ada di makro guys. Jadi kalau solo rank orang-orang itu nggak mau ke makro, kayak kapan waktunya ngegeng, kapan waktunya dia lari, kapan waktunya mundur, itu dia nggak mau guys, nggak mau tahu. Nah itu salahnya orang-orang biasanya di situ. Padahal kalau kalian nonton Mobile Legends itu yang paling bagus itu adalah main makro, karena roamer itu bisa ngegendong kalau kalian bisa membaca orang guys, membaca bagaimana mereka bermain gitu. Gue kasih contoh ya, di sini lumayan world record ya, karena gue di ranknya gue di silver sih, tapi gue main makro banget di sini, dan gue mas ini win streak 5 kali tanpa kalah guys ya di rank ya, dan ini solo rank, dan gue bikin Lancelot tank, Fanny tank, Balmond tank, Franco tank, Johnson tank, itu salah satu world record. Jadi gue kasih tahu dari dasarnya dulu. Jadi kalian kalau main harus XP sama roam ya. Jadi jangan ambil jungle atau bot lane. Kenapa? Karena di roam ini kalian dapat perlindungan poin 100 sampai 200. Ya kan bisa lihat. Jadi amit-amit kalau kalian kalah, kalian bakal masih bisa dapat poin. Nah, kalau ambil bot lane itu dari misalkan ambil jungle sama bot lane, itu lama guys, 18 detik ya. Kalau pakai roam cuma 14 ya. Jadi ambillah jungle sama bot lane guys. Roam sama XP. Mid lane sama bot lane itu ambil, ini skip aja guys. Bot lane, mid lane, jungle itu gak usah diambil. Ambil roam sama XP. Jadi kalian harus ambil role-role yang tidak populer gitu. Karena kalian solo guys. Terus yang kedua, gua kasih tau mekaniknya kalian guys ya. So, kita pakai Lancelot. Ini mekanik gua saat gua main di rank guys ya. Jadi kalau kalian main di rank, pastikan kalian bisa mudah untuk bertahan guys. Jadi buildnya kalian pastikan sesuai lawan. Oh lawannya damage, berarti pakai build physical. Belilah item itu, kalau gua itu selalu beli item yang defense guys. Kayak Twilight ini, terus anti-cure sama blade armor gitu ya. Terus pakai fleeting time dan bisa nge-spam skill. Nah caranya begini guys. Jadi fungsi Lancelot ini bukan untuk muntik lawan ya, bukan kayak misalnya lawan terus kalian kayak muntikin di apa istilahnya, di kill atau di apain, bukan ya, karena dia gak ada damage ya, bisa lihat. Tapi fungsi dari Lancelot ini itu adalah discounter lawan. Misalnya hero lawan lagi war ya, kalian tinggal kayak gini terus kayak mundur lagi, terus skill 1, akhirnya lawan itu ngincernya kalian guys. Dan Lancelot kayak gini tuh fungsinya bukan untuk muntik, tapi untuk nahanin tower guys. Dia bisa tahan tower guys, dia bisa nahanin damage tower. Jadi teman-teman kalian lagi war di sini ya, kalian tinggal nahanin aja gitu, nahanin tower terus pakai Aegis cara pakai skill 2. Jadi literally Lancelot itu mainnya bukan kayak gini loh guys. Mainnya tuh bukan seruduk skill 2, skill 1, skill 2 basic attack, enggak guys. Mainnya tuh gak gitu. Jadi mainnya tuh cuma untuk nahan di tower. Jadi Lancelot tank itu fungsinya untuk nahan di tower. Teman kalian lagi nge-war, lagi mau nge-backdoor, lagi mau cutting minion, kalian tuh nahanin aja di sini. Tuh, kan masih bisa nahan pakai skill 2, pakai Aegis, pakai badannya dia sendiri. Jadi bisa nge-war dimanapun. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua,
eh Lancelot ini diberkati skill yang bisa kayak gini ya. Kalau kalian diincar kalian bisa imun, kalau kalian dikejar kalian bisa kabur ya, bisa skill 1 atau ulti. Jadi Lancelot ini sangat aman untuk kabur-kaburan. Jadi fungsinya ini tuh bukan untuk, jadi salah banyak orang itu mikir kalau Lancelot tank itu dia tuh kayak fungsinya untuk ngekill orang, enggak guys. Jadi Lancelot tank itu fungsinya untuk ngediscounter lawan. Jadi kayak lawan tuh kejar kita, gua kabur aja nih ya, gua kabur udah, itu ngebaying time banget ya. Ketika semua skill lawan sudah keluar ke gua tinggal clear minion atau gua ngapain gitu ya. Jadi lawan tuh bakal skill-skillnya habis dan cooldown ya, skillnya cooldown, temen gua langsung hajar gitu ya. Nah jadi kayak gitu guys sebenarnya ya. Sebenarnya ini susah guys, gua akuin main hero kayak begini tuh 10 kali lebih susah daripada kita main jungler. Karena kalau jungler kan tinggal kayak gini terus ya udah ngebuff sampai aja gitu ya, tinggal skill 1 terus skill 2 skill 1 lagi, pokoknya gitu lah. Kalau hero jungle kan dia gampang tinggal gini doang guys. Nah kalau hero roamer itu dia fokusnya adalah untuk ngejagain temennya. Terus kenapa gak pakai Lancelot? Kenapa gak pakai roamer lain ya, roamer Atlas kah, Tigreal? Roamer Atlas sama Tigreal itu gak cocok dipakai di solo rank ya, karena hero itu sangat perlu komunikasi. Kalau kita sudah ulti tapi temen gak datang itu ruginya di kita guys. Kalau kita pakai Lancelot, temen gak datang pun kita bisa bermanfaat gitu, karena orang itu pasti bakal ngincer kita gitu guys. Misalnya orang ngincer kita gini, kita dipukulin, tinggal lari skill 1 temen kita datang dari belakang gitu guys, dari belakang datang ke depan langsung hajar balik gitu. Dan teknik ini juga sangat berguna guys. Jadi gue sampai di rank akun gue satu lagi, gue tuh kan juga buka joki guys ya. Akun gue satu lagi tuh gue tuh tiap hari ngejoki. Akun kalau akun yang ranknya rendah itu gue pakai apa namanya? Gue pakai solo rank gitu. Dan gue selalu pakai teknik ini guys, karena teknik ini tuh bisa ngebuat lawan tuh kalah gitu dengan cara, dan dia tuh enak guys. Karena kalau build tech itu kita tuh tidak kayak Lancelot Assassin. Lancelot Assassin itu kan dia lemah ya, tipis, lemah, gampang mati, terus butuh di open war guys. Kalau itu dia malah open war gitu. Ya seru. Cuma emang susah gitu ya, itu susah. Kita harus kayak main bertahun-tahun baru gue bisa. Gue baru bisa main Lancelot tank dijadiin rom. Itu baru sekitar 4 tahunan gue baru main Mobile Legends gitu. 4 tahun Mobile Legends baru berani main gini guys. Gitu sih.